Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, apa kabar di siang hari ini ya? Kalau tadi sempat hujan, sekarang udah mulai reda nih di kawasan AM Sangaji. Semoga ini juga jadi penyemangat kita ya untuk bisa ikutan bareng podcast spesial bersama KAI Daop 6 Yogyakarta, tentu saja ya Star Lovers ya. Kita tahu bahwa ini semakin mendekati musim libur Natal dan juga tahun baru gitu. Terus bagaimana ya persiapannya dari KAI Daop 6 Yogyakarta untuk musim libur Natal dan juga tahun baru ini? Oke, sudah bersama Widya di studio, yaitu Mas Hendras Andri Pratama, Asisten Manajer Internal dan Eksternal Humas KAI Daop 6 Yogyakarta. Selamat siang Mas Hendras. Selamat siang Mbak Widya, selamat siang Star Lovers. Oke, Mas Hendras mungkin agak mendekat sekali lagi nih untuk mikrofonnya. Coba. Oh iya. Oke, begini ya. Kabar baik ya Mas Hendras ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Akhirnya bertemu di sini ya. Ini kayaknya baru pertama kali kita ketemu ya. Iya, baru pertama kali ini. Oke. Ini udah mendekati musim libur Natal dan juga tahun baru ya Mas Hendras ya. Sekarang udah di tanggal 8 November 2024 dan kemarin kalau baca di berita-berita itu di tanggal 5 sudah mulai dibuka gitu ya penjualan tiket gitu ya Mas Hendras ya untuk keberangkatan di tanggal 20 Desember nih. Nah, kira-kira nih kalau dari teman-teman di KAI Daop 6 Yogyakarta sendiri sudah bisa melihat ya, kayaknya udah bisa renggang-renggang kalau bahasa Jawanya gitu ya. Udah bisa tahu nih kira-kira kapan ya musim angkutan libur Natal dan juga tahun baru ini akan dimulai nih. Oh ya Mbak Widya. Jadi PT Kereta Api Indonesia Persero resmi membuka penjualan tiket kereta api untuk periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 mulai Selasa 5 November 2024 itu H-45 Natal untuk keberangkatan pada Jumat 20 Desember 2024 atau H-5 Natal. Nah kemudian untuk hari ini Jumat tanggal 8 November masyarakat sudah bisa memesan tiket untuk keberangkatan Senin tanggal 23 Desember 2024. Sudah H-2 Natal ya Mbak ya, yang jatuh pada tanggal 25 Desember ya. Oke, nah ini biasanya nih terjadi peningkatannya di tanggal-tanggal berapa tuh Mas Hendras? Untuk peningkatan penumpang sendiri Mbak Widya, jika berbicara perkiraannya, coba kita lihat di kalender, libur Natal itu ada di hari Rabu 25 Desember dan Kamis 26 Desember. Nah, ini ada kemungkinan orang akan mengambil libur di sebelum Natal. Jadi Senin sampai Selasa 23 sampai 24 Desember ini mengambil cuti ya kemungkinan, sehingga mungkin ia akan membeli tiket keberangkatan di hari Jumat 20 Desember dan membeli tiket kembali atau balik di tanggal 26 Desember 2024. Kemudian kemungkinan kedua adalah mengambil libur di setelah Natal. Jadi Rabu sampai dengan Kamis 25 sampai 26 Desember itu hari liburnya, kemudian mengambil cuti di Jumat 27 Desember karena mungkin hari kejepit ya. Betul itu hari Jumat jadi ya jatuhnya bablas ya. Langsung betul. Sehingga praktis dia pasti akan membeli tiket kembali atau balik di hari Minggu 29 Desember. Untuk libur tahun baru saya rasa masih sama polanya. Nah, melihat pola-pola tersebut mungkin masyarakat sudah bisa memperkirakan, sudah bisa merencanakan dengan baik perjalanannya pada masa periode libur Natal dan Tahun Baru ini. Jadi kembali lagi pada diri sendiri mau mengambil liburnya kapan. Sekali lagi kami mengimbau agar masyarakat dapat mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik jika menggunakan KA pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Hal tersebut karena penjualan tiket pada masa peak season seperti Natal dan Tahun Baru ini memang cukup tinggi ya penjualan Natalnya, permintaannya yang sangat tinggi. Nah, jangan sampai kita kurang cepat menentukan tanggal, kemudian
kita kehabisan tiket. Seperti itu Mbak Widya dan teman-teman Star Lovers. Oke gitu. Jadi memang sudah dibuka di tanggal 5 November kemarin. Tanggal 5 November, Jadi betul. silakan aja untuk Star Lovers yang memang punya agenda gitu ya. Iya. Untuk libur Natal ini menghabiskan libur Natal dan juga tahun baru, dimanfaatkan sesegera mungkin ya, jangan sampai sudah mepet-mepet Iya, baru mepet-mepet. pesen ya. Ini banyak ya yang kayak gitu ya biasanya ya Mas Hendras ya. Banyak Mbak Widya, banyak yang sampai kehabisan tiket seperti itu, sehingga tidak bisa pulang ketemu orang tuanya untuk berlibur. Cukup sedih sih Mbak. Cukup sedih sih ya. Oke. Kemudian kalau udah ini ya, penjualan tiket sudah mulai dibuka. Kemudian juga peningkatannya kurang lebih tadi ya, di antara di tanggal sebelum tanggal 25. Kemudian kalau di tahun baru juga kurang lebihnya seperti itu ya. Kurang lebih sama sih. Hampir mirip gitu ya pola-polanya ya. Itu juga ya. terjadi di tahun sebelumnya kemarin gitu ya Mas Hendras ya. Iya, tahun sebelumnya. Jadi di hari H-2, kalau tahun sebelumnya itu puncaknya di 1 Januari memang ya. Kalau tahun ini mungkin karena tadi liburnya di tengah-tengah minggu, jadi ada banyak kemungkinan sih. Oke gitu. Jadi dipersiapkan segala sesuatunya gitu ya, Star Lovers ya. Dipersiapkan dengan baik. Rute yang paling favorit untuk penumpang ketika masa libur Natal dan juga tahun baru ini di mana nih Mas Hendras? Ya, baik Mbak Widya, untuk rute favorit selama ini di Daob 6 Yogyakarta. Untuk penumpang-penumpang Daob 6 itu biasanya mengarah ke daerah-daerah seperti Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Ya memang cukup menyebar sih. Cukup menyebar, dan ini juga polanya hampir mirip dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Iya, hampir kurang lebih sama seperti itu ya Mas Hendras ya. Oke gitu. Nah kalau sudah membeli tiket atau sebelum membeli tiket deh untuk Star Lovers gitu ya, supaya lebih teliti lagi, ada ini nggak sih, ada saran-saran nggak sih dari Mas Hendras sendiri, kira-kira apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau membeli tiket kereta api nih Mas Hendras? Misalnya kita harus teliti di tanggalnya, kemudian tujuannya juga gitu ya, karena mengingat kan kalau pergi atau kalau mau memesan tiket itu kan harus dengan lebih teliti ya. Mungkin ada juga saran-saran dari teman-teman dari KAI Daob 6 Yogyakarta nih. Iya betul itu Mbak. Jadi ada hal-hal yang penting diperhatikan oleh masyarakat saat memesan tiket di masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Seperti yang pertama adalah teliti dan cek kembali saat memasukkan data penumpang. Nah, itu yang wajib kita perhatikan. Kemudian juga perhatikan juga tanggal dan jam keberangkatan kereta api apakah telah sesuai. Kemudian juga rute dari stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan apakah telah sesuai. Nah, itu memang harus diperhatikan supaya kita udah terlanjur mesen tapi ternyata setelah lihat kembali, ternyata salah loh. Kemudian kita mau cari lagi itu udah kehabisan. Apalagi kalau kita nyadarnya mepet-mepet hari H, wah ya itu perlu diperhatikan kembali ketika kita mau mesen tiketnya, terutama itu sih. Oke, jadi nama, terus tanggal, jam, nama, terus jam keberangkatan, rutenya seperti itu Mbak. Dan banyak juga mungkin ya dari Star Lovers atau penumpang yang masih sering karena terburu-buru gitu ya Mas Hendras ya. Jadi memang dipastikan dulu supaya itu tadi beberapa indikatornya gitu ya, dari mulai keberangkatannya, kemudian tanggalnya gitu. Karena nggak bisa di cancel ya Mas ya. Di cancel bisa Mbak, bisa. Cancel atau rubah jadwal itu bisa menggunakan. Nah ini untuk supaya lebih memudahkan masyarakat untuk memesan tiket. Nah itu bisa menggunakan aplikasi Akses by KAI atau website kai.id atau channel penjualan tiket resmi lainnya. Nah itu cukup memesan di mana aja dan kapan aja. Jadi sambil santai, dienakkan dulu, jadi nggak usah terburu-buru, nyantai aja dimanapun, kapanpun. Kita tinggal buka HP, cek Akses by KAI, ya kita tinggal milih sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sampai salah ya. Ya, untuk penumpang kereta api mungkin sudah sangat familiar dengan Akses by KAI, tapi untuk Star Lovers yang mungkin belum begitu familiar dengan Akses by KAI ini mungkin juga bisa dijelaskan juga. Ini sebenarnya aplikasi yang mirip dengan aplikasi-aplikasi lainnya gitu kan ya Mas Hendras ya?
Mungkin bisa dikasih gambaran gitu loh Mas Hendras. Iya. Ini aplikasinya tuh seperti kalau kita menggunakan aplikasi tertentu di handphone gitu, dan ini bisa di-download juga ya di Iya. App Store maupun Google Play Store gitu ya. Ya, jadi aplikasi Akses by KAI itu sudah tersedia di App Store maupun Google Play Store. Nah, itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, seperti pembelian tiket KA antar kota, kemudian tiket KA lokal, tiket KRL, terus kemudian LRT, bandara, dan bahkan tiket WUS kereta api cepat. Nah, dengan membeli tiket menggunakan Akses by KAI itu sangat memudahkan kita. Jadi ketika kita membeli tiket itu kita bisa memanfaatkan beberapa fitur yang ada di situ, seperti pemesanan makanan, kemudian untuk boarding pass-nya juga kita sudah dengan menggunakan Akses by KAI itu kita sudah digital. Jadi kita tinggal cetak secara digital. Nah, kita masuk stasiunnya pun bisa memanfaatkan fasilitas face recognition juga yang ada di stasiun, face recognition boarding gate. Nah, itu boardingnya itu kita tinggal melihat, kita nggak usah nunjukin identitas, nggak usah nunjukin KTP, nggak usah nunjukin tiketnya. Nah, itu karena by system kita bisa langsung memanfaatkan boarding gate face recognition boarding gate itu untuk masuk ke stasiun dengan cukup melihat ke layar HP aja. Nah, itu kita nggak usah nunjukin identitas, kita bisa langsung masuk ke stasiunnya. Oke, jadi itu berbagai macam kemudahan gitu ya menggunakan Akses by KAI itu tadi gitu. Jadi kalau untuk Star Lovers yang belum punya gitu ya, dan besok ini di libur Natal juga tahun baru ini akan menggunakan moda transportasi kereta, jadi wajib gitu ya download aplikasi ini untuk memudahkan, ya betul, kan Mas Hendras ya. Nah, silakan aja untuk Star Lovers yang mungkin juga ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan persiapan KAI Daob 6 Yogyakarta gitu ya dalam masa libur Natal juga tahun baru ini gitu ya, di tahun ini silahkan sampaikan di nomor WA kita tentu aja ya Star Lovers ya, di 0818621013. Kita akan segera kembali. Masih bersama Widya Pradipta di sini Star Lovers dalam bincang spesial bersama dengan KAI Daob 6 Yogyakarta, dan Widya masih bersama Mas Hendras Andri Pratama, yaitu asisten manajer internal dan juga eksternal Humas KAI Daob 6 Yogyakarta. Seperti apa sih persiapan yang dilakukan oleh KAI gitu ya menyambut angkutan Natal dan juga tahun baru, karena kita tahu biasanya ini sangat meningkat gitu ya karena peak season juga begitu ya Mas Hendras ya, seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mas Hendras. Jadi sudah banyak juga yang masuk di 0818621013. Nanti kita akan jawab satu persatu gitu ya Mas Hendras ya. Kita pengen tahu dulu persiapannya yang sudah dilakukan ini menjelang nih detik-detik ini, pasti sibuk-sibuknya banget gitu ya. Iya benar Mbak Widya. Sibuk banget gitu ya. Nah, ini persiapannya apa aja tuh? Ya, KAI memang sedang fokus ke angkutan Natal dan Tahun Baru ya Mbak Widya. Tentu KAI Daob 6 sangat siap untuk menyambut periode Natal dan Tahun Baru. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Daob 6 Yogyakarta dalam rangka memastikan keandalan baik di aspek SDM, kemudian sarana, kemudian prasarananya, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan secara keseluruhan. Nah, untuk aspek SDM sendiri seperti seluruh petugas seperti masinis, asisten masinis, kemudian petugas sarana, petugas prasarana itu siap untuk mematuhi standar operasional prosedur atau SOP untuk senantiasa menjaga perjalanan KA di masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini senantiasa berjalan dengan selamat dan lancar. Kemudian para petugas frontliner seperti kondektur, prama atau prami, dan customer service juga dipastikan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Nah, untuk mewujudkannya kami secara berkala ini Mbak Dia mengadakan program-program refreshment seperti SOP, budaya keselamatan, kemudian nilai-nilai utama perusahaan dan lainnya. Nah, itu tujuannya supaya para SDM KAI ini kita sama-sama satu visi untuk menyukseskan satu visi satu misi untuk menyukseskan angkutan Natal dan Tahun Baru.
Jadi dengan merefresh kembali SOP, kemudian budaya keselamatan, nah itu tentunya akan meningkatkan awareness kita terhadap keselamatan, baik itu keselamatan kerja maupun keselamatan perjalanan KA. Kemudian, nah itulah kenapa KAI sangat concern dengan keselamatan ini. Bahkan Pak Direktur Utama kami, Pak Didi Hartantyo, itu mengatakan bahwa keselamatan harus menjadi DNA bagi setiap insan KAI. Oleh karenanya keselamatan ini sangat penting untuk dijaga oleh seluruh insan KAI, ya, agar perjalanan KA selalu lancar karena kita membawa banyak nyawa. Betul. Jadi memang ada refreshment, diingat-ingat terus gitu ya, diingat-ingatkan lagi supaya ini jadi apa ya? Jadi satu pedoman gitu ya, supaya nanti ketika perjalanan itu dimulai, apalagi menyambut peak season ini, sebenarnya sudah siap gitu ya Mas ya, gitu. Baik secara fisik maupun mental gitu ya. Ya. Masih di aspek SDM nih Mbak. Jadi apalagi tuh? Saat ini kami juga masih proses ada tes kebugaran juga Mbak, tes kebugaran supaya kita selalu fit untuk melayani para pelanggan, melayani masyarakat. Jadi kan nanti kita ya sebenarnya nggak cuman masa angkutan Natal dan Tahun Baru, tapi juga setiap waktu kita bisa melayani masyarakat dengan optimal. Kemudian biasanya nanti ada juga tes semacam narkotika, tes narkotika kayak gitu untuk kru awak sarana ya. Kira-kira dari aspek SDM seperti itu. Kemudian untuk aspek prasarana nih Mbak, saat ini kan intensitas hujan sudah mulai sering ya turun. Kita udah masuk musim hujan nih, nah ini juga jadi kekhawatiran juga ya, ini nanti gimana nih gitu. Apalagi di bulan Desember itu kalau kata orang Jawa, gede-gede ini sumber ya. Leres Mas. Nah ini apakah nanti juga ada perhatian khusus nih, mengingat juga potensi hujan yang cukup tinggi ya Mas ya? Nah ini memang Daop 6 sudah meningkatkan pengawasan khususnya di daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus, atau kalau kami menyebutnya itu Dapsus. Daerah perhatian khusus ini adalah daerah-daerah yang memiliki titik-titik seperti ada banjir, terus ada longsor dan lain-lain. Nah itu kami sudah memetakan sih, kalau di Daop 6 ini memang ada 3 daerah dengan perhatian khusus atau Dapsus, yaitu di KM 71+1/9 1/9 antara stasiun Goprak Sumberlawang, stasiun Goprak dan Sumberlawang, yang merupakan daerah pantauan khusus amblesan atau tanah labil. Kedua adalah KM 93+5/8 antara stasiun Salem dan stasiun Kaliyoso, yang merupakan daerah pantauan khusus banjir. Kemudian yang ketiga ini adalah KM 77+9/78+5 antara stasiun Goprak dan stasiun Sumberlawang, yang merupakan daerah pantauan khusus longsor. Nah 3 daerah itu yang menjadi perhatian khusus Daop 6 untuk selalu melakukan pengawasan 24 jam di situ Mbak Widya. Gitu. Jadi memang ada 3 daerah yang memang menjadi perhatian khusus karena memang rawan begitu ya. Ini ada potensi kerawanan yang cukup besar dan tiap hari bahkan 24 jam gitu ya. Ya, memang secara rutin kami secara 24 jam bergantian atau shift selalu memantau, mengawasi jalur kereta api, nggak cuma di 3 daerah ini aja, tapi juga di semua daerah di wilayah kerja KAI pasti dilakukan pengawasan, perawatan selama secara berkala atau rutin, Mbak. Jadi ini ada petugas kalau misalnya kita ngelewatin daerah rel itu yang biasanya pakai senter, pakai atribut itu ya Mas ya, yang biasanya memang pergantian sih begitu ya, gitu. Jadi itulah yang bertugas untuk mengecek juga situasinya relnya apakah aman juga, kemudian juga melihat tanah-tanah di sekitarnya juga gitu ya Mas ya, gitu supaya ini jadi salah satu antisipasi supaya itu tadi, apalagi daerah yang khusus ada amblesan atau tanah labil tadi ya. Nah itu Mbak Widya, memang kalau kalau musim hujan seperti ini memang treatment yang biasa dilakukan oleh Daop 6 itu diantaranya seperti
penopingan pohon-pohon besar yang berpotensi roboh ke arah jalur. Jadi kemungkinan pohon tumbang itu juga kita perhatikan, Mbak. Jadi di jalur KA itu kan memang masih banyak ini ya pohon-pohon. Nah itu bisa kemungkinan jatuh ke jalur dan mengganggu perjalanan KA. Nah kita memperhatikan itu juga. Kita sudah memetakan mana aja pohon-pohon yang sekiranya sudah yang sudah mengancam atau yang sudah berisiko. Nah itu kita lakukan penopingan. Dalam hal ini kita juga membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar untuk turut menjaga keselamatan perjalanan KA di sekitar jalur. Kemudian musim hujan kayak gini kita juga melakukan normalisasi drainase di sepanjang jalur KA agar aliran air menjadi selalu lancar dan mencegah terjadinya genangan atau hingga banjir. Kemudian perkuatan talut itu juga kita lakukan, atau talut atau dinding penahan tanah untuk mencegah terjadinya longsor atau tanah amblas akibat arus air yang deras. Kemudian juga dari sisi sintel atau persinyalan, kita menambah penangkal petir di tiang LAA, tower telekomunikasi dan persinyalan. Masih terkait prasarana, KAI Daob 6 juga memberikan perhatian pada perlintasan sebidang. Nah ini merupakan salah satu area yang cukup sering menjadi gangguan bagi perjalanan kereta api. Betul. Nah ini kami sangat meminta bantuan juga lah, kerjasama juga dari pengguna jalan dimanapun berada untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perlintasan sebidang. Mari kita meningkatkan awareness terhadap keselamatan diri, khususnya keselamatan perjalanan KA yang memang harus menjadi prioritas di area tersebut. Jangan terburu-buru ketika kita melewati perlintasan sebidang, dan berhenti sejenak. Kalau bisa berhenti sejenak, tengok dulu kanan kiri. Kemudian kalau kita sudah memastikan memang itu aman, kita baru bisa jalan. Jadi ini sebenarnya adalah masalah yang udah lama ya. Jadi masalahnya itu aja gitu ya. Mas Indra ya, ini termasuk juga menjadi pengingat juga untuk Star Lovers dan juga kita juga gitu ya, untuk ya cuman berapa menit kok ya gitu ya. Berhenti cuman berapa menit, jadi ya cuman sudah. 5 menit. Cuma 5 menit ya kan ya. 5 sampai 10 menit ya. Oke. Bahkan juga enggak kurang dari 5 menit sebenarnya kadang ya. Gitu. Jadi ya sudah harus bersabar gitu ya. Jadi memang ada banyak sarana prasarana yang dicek gitu ya, untuk dipastikan supaya tidak mengganggu perjalanan nantinya gitu ya. Jadi banyak banget tadi ya ternyata ya. Kita tahunya cuma rel aja, ternyata enggak juga. Ada tanah amblesan, kemudian drainase dan sebagainya gitu. Bahkan sampai pohon juga itu diperhatikan ya Mas ya. Perhatikan Mbak. Nah ini jadi satu hal yang kita baru tahu juga mungkin ya Star Lovers ya ternyata. Demi melewati di satu daerah tertentu memang harus dipersiapkan segala satunya gitu. Iya, terkait dengan keselamatan nih Mbak Widya. Jadi keselamatan itu, kalau kita bicara keselamatan itu menurut saya itu ada di ketika kita berada di stasiun, kemudian kita berada di KA, kemudian kita berada di perlintasan. Itu kita harus selalu memastikan keselamatan, apalagi di masa angkutan Nataru itu peak season ya, merupakan masa yang peak season. Kemudian ketika berada di stasiun, seringnya itu stasiun intensitas penumpangnya tinggi, jadi kita harus memperhatikan titik-titik keselamatan seperti garis kuning. Nah, itu kita harus perhatikan betul. Ketika kita menunggu kereta api di peron itu kita jangan sampai melewati garis kuning. Jadi ada beberapa aspek-aspek keselamatan yang harus kita perhatikan di stasiun. Seperti tadi garis kuning, kemudian mungkin passenger crossing ketika kita menyeberang di antara satu peron ke peron yang lain. Kita harus tengok kanan kiri dulu dan perhatikan arahan petugas. Kemudian juga hal-hal kecil semacam lantai basah, itu juga bisa menimbulkan keselamatan, ada risikonya buat kita, jadi harus tetap diperhatikan. Kemudian di kereta api ya, ketika kita mau masuk
ke dalam kereta api itu ada celah antara peron dan KA, ya itu juga harus kita perhatikan, apalagi di masa peak season orang seringnya buru-buru, Iya betul. bisa terperosok, itu udah ada beberapa sih. Kemudian juga apa ya, di kereta ya untuk supaya tidak berada di kabin di mana tuh namanya, beberapa aspek keselamatan di kereta api seperti ini sih Mbak, seperti ya awas minuman panas, ya itu kita juga harus perhatikan. Kemudian ketika kita berada di keselamatan yang lain, aspek keselamatan yang lain seperti perlintasan sebidang tadi, kemudian juga jalur KA, apalagi untuk masyarakat yang berada berdekatan dengan jalur KA itu harus memperhatikan aspek keselamatan di sana, seperti tidak boleh beraktivitas apapun di area tersebut, bahkan cuman lewat di jalur KA itu tidak boleh. Nah, setiap itu sudah ada larangannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pasal 199. Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api, nah itu dilarang dan bahkan ada sanksinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, ya di sini yang ingin saya sampaikan, jadi di beberapa ketika kita menggunakan transportasi kereta api itu ada beberapa aspek keselamatan yang harus kita perhatikan, baik di stasiun, di kereta, terus kemudian di jalur. Nah itu tadi terutama memang yang beraktivitas di jalur KA itu tadi Mbak, hingga di tahun 2024 ini hingga Oktober di seluruh wilayah Daop 6 itu sudah ada 12 korban ya, 12 kasus kejadian orang menempel KA. Nah itu, dan kita nggak usah ngomong berakhirnya seperti apa. Nah, pasti itulah yang harus kita perhatikan, keselamatan di beberapa aspek perkeretaapian. Oke, jadi aspek keselamatan ini sangat penting ya Star Lovers ya. Jadi tidak hanya jalur kereta api saja gitu ya. Ini dari KAI tapi juga kita yang berada di lingkungan dekat dengan perlintasan gitu ya. Ini juga harus menjaga gitu ya. Sering lewat perlintasan. Lewat perlintasan, kemudian warga di daerah situ juga gitu yang kadang-kadang masih sering beraktivitas di situ, padahal juga ada larangannya begitu ya Mas Hendras ya. Jadi ini diingatkan lagi supaya tidak ada kejadian-kejadian serupa lagi gitu ya. Ini karena sebenarnya cukup lumayan banyak gitu ya, 12 itu cukup banyak ya Mas ya, sampai banyak, Oktober tuh banyak gitu. Jadi kalau bisa nggak ada sih. Kalau bisa nggak ada, dan itu juga sedih juga gitu ya kita dengar beritanya seperti itu. Jadi itu tadi sarana prasarana yang dipersiapkan gitu ya, termasuk juga aspek keselamatan yang diingatkan lagi sama Mas Hendras untuk kita ya Star Lovers ya, supaya kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan juga. Jadi nggak hanya dari KAI Daop 6 juga, tapi juga dari masyarakat. Betul. Kita membutuhkan bantuan juga dari masyarakat, karena saat ini kereta yang melintas itu di Daop 6 rata-rata udah di angka 120 km per jam, jadi yang lebih cepat ya. Jadi memang harus diperhatikan aspek-aspek keselamatan di area-area tersebut tadi. Jadi kita juga punya peran gitu ya, tidak hanya dari teman-teman dari KAI Daop 6 Yogyakarta, tetapi kita juga sebagai warga masyarakat gitu, nggak cuma penumpang, tapi kita juga yang ada di sekitar perlintasan ini juga kita punya peran untuk menjaga itu. Nah kalau berbicara tentang persiapan gitu ya, menjelang Nataru ini gitu, ada berapa rangkaian Mas Hendras nih perjalanan kereta yang disiapkan oleh KAI Daop 6 Yogyakarta dan apakah juga sudah mulai bisa dipesan di tanggal 5 kemarin? Nah ini monggo silahkan. Iya Mbak Widya, jadi untuk libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 Daop 6 hingga saat ini menyiapkan 766 KA. Kemudian juga
372.644 tempat duduk hingga saat ini. Oke. Ini meningkat atau menurun nih dibandingkan tahun kemarin nih Mas Hendras? Kurang lebihnya. Nah, ini kurang lebih meningkat Mbak dari tahun lalu, karena memang KAI Daob 6 sendiri juga terus meningkatkan pelayanan seperti kita lihat di stasiun-stasiun di wilayah Daob 6 ini saat ini, terutama di stasiun Tugu kita beautifikasi, kita lakukan beautifikasi untuk mempercantik stasiunnya. Kemudian di aspek prasarana banyak yang kita lakukan peningkatan. Kemudian di aspek sarana pun kita juga melakukan peningkatan. Seperti saat ini KAI memiliki jenis sarana baru ya Mbak Widya, yaitu sarana stainless steel new generation. Nah, apa itu? Ini merupakan sarana terbaru KAI, di mana stainless steel new generation ini memiliki tampilan yang sangat elegan, sangat baru. Kemudian dengan fitur-fitur yang seperti tombol pintu otomatis dan yang lainnya. Nah, ini siap memanjakan masyarakat pokoknya nanti di masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk KA Daob 6 sendiri atau KA yang berangkat awal dari Daob 6 itu ada 8 KA yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation, yaitu KA Argo Dwi Pangga, kemudian KA Argo Lawu, KA Taksaka, KA Lodaya, KA Progo, dan KA Jakatingkir. Nah, seperti itu Mbak Widya. Oke, jadi ada teknologi baru begitu ya Mas Hendras ya, Yeah. tadi ya. Itu berkaitan dengan apa sih? Maksudnya sarana yang apa yang berkaitan? Apakah pintunya atau sarana yang lainnya juga nih? Iya, kereta stainless steel new generation ini ada 2 ya Mbak. Jadi ada yang modifikasi dari depo dari Balai Asa. Kemudian ada yang produksi dari Inka. Jadi rangkaian kereta stainless steel new generation ini ada di kelas eksekutif, ekonomi, dan luxury juga. Oke. Jadi ini juga selain karena fungsinya, tapi juga enak dipandang ya Mas ya, ternyata ya. Iya, betul. Jadi Mbak. lebih rapi, jadi lebih tertata gitu ya, gitu ya. Jadi lebih nyaman juga tentunya nanti untuk penumpang kereta api begitu ya Mas Hendras ya. Iya, betul Mbak. Oke, gitu ya. Terus juga ini ada beberapa pertanyaan juga nih Star Lovers ya, yang sudah masuk di WA kita di 0818621013. Tapi kita akan bacakan nanti ya. Kita jeda dulu Star Lovers. Nanti setelah ini akan kita bacakan dan nanti akan dijawab oleh Mas Hendras. Kita jeda ke iklan berikut ini, nanti kita akan kembali. Iya. Star Lovers, kembali lagi dalam perbincangan spesial bersama KAI Daob 6 Yogyakarta. Masih ada Mas Hendras di sini. Yang tadi sebelum ke iklan kita sempat membahas tentang kereta api yang menggunakan kereta new generation dan juga stainless steel new generation. Ini sebenarnya seperti apa nih Mas Hendras gitu? Mungkin juga ada banyak yang baru tahu, malah sebenarnya ini sudah cukup lama ya Mas ya? Iya Mbak, untuk KA Daob 6 sendiri itu ada 2 KA yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation mulai sejak Desember 2023. Itu ada KA Argo Dwi Pangga dan KA Argo Lawu. Nah, ini memang memiliki beberapa keunggulan seperti new generation yang ada di kereta ekonomi. Itu jumlah tempat duduknya itu 72 kursi, kemudian jenis kursinya adalah captain seat yang dapat diatur sesuai arah laju keretanya, dan diatur sudut kemiringannya atau reclining. Kemudian PIDS-nya atau Public Information Display System-nya itu sudah digital, udah nggak
eh, apa ya, tempelan-tempelan lagi, udah digital menggunakan layar PEDS. Kemudian interiornya juga kalau mungkin kalau Mbak berkesempatan untuk merasakan ekonomi new generation, itu udah sangat berbeda dengan bahkan ekonomi premium yang saya rasa ekonomi premium udah bagus banget. Nah ini lebih bagus lagi, bahkan menyerupai kereta eksekutif. Oke. Jadi penasaran gitu ya. Iya, coba kayak aja gimana? Mbak. Kayak gimana gitu ya kenyamanannya menggunakan new generation ini gitu ya. Karena kalau ngelihat dari gambarnya aja gitu ya, wah kayaknya juga ini malah mirip-mirip kayak kereta api yang mewah, bisa dibilang mewah nih ya new generation ini ya. Menggunakan aksen kayu, kemudian bagian jendela itu memberikan kesan klasik, elegan, estetik nih kalau anak-anak estetik zaman banget sekarang lah ya. buat anak-anak zaman sekarang, betul. Estetik banget gitu ya. Oke. Kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ya Mas Hendras ya. Terima kasih. Ini ada Ibu Murtinah di Kadisoka nih mau tanya ya. Kira-kira gimana ya kepadatan penumpangnya nih Mas, dari Jogja menuju ke Jakarta itu sama atau enggak kira-kira dari Jakarta menuju Jogja juga gitu. Nah ketika liburan Nataru ini, kalau liburannya ke Jakarta itu apa perlu persiapan jauh-jauh hari sebelumnya? Nah ini sepertinya pas libur Nataru pengen ke Jakarta nih, tapi dari Yogyakarta. Nah gimana nih kepadatannya? Dengan Ibu Murtinah. Oh ya, dengan Ibu Murtinah ya. Ya, selamat sore Bu Murtinah. Nah memang untuk kepadatan stasiun sendiri biasanya kalau masa-masa mudik, arus mudik seperti ini memang mungkin di Jakarta itu padat. Nah kemudian untuk di masa arus balik, nah itu biasanya memang stasiun-stasiun di Daob 6 Yogyakarta itu volume penumpangnya baik naik turun itu padat. Nah itu dengan begitu bisa diantisipasi oleh Bu Murtinah untuk memilih tanggal-tanggal yang memang tidak padat di stasiunnya, atau tanggal-tanggal favorit sesuai yang diinginkan oleh Bu Murtinah lah. Tapi jangan takut padat, nggak apa-apa sih padat, itu juga yang penting kita memperhatikan arahan petugas, memperhatikan pengumuman yang ada di stasiun, di kereta, itu pasti pasti akan mudah kok Bu. Selain itu juga memperhatikan barang bawaannya juga. Oke, siap gitu. Kemudian nih ada pertanyaan juga, terima kasih untuk Pak Hilmi gitu ya. Kalau libur Nataru ini apakah ada potongan untuk lansia? Masih berlaku nggak ya untuk tahun ini? Caranya juga seperti apa? Monggo Mas. Untuk potongan, untuk reduksi itu masih berlaku ya Mbak ya. Untuk reduksi masih berlaku. Jadi hampir sama kayak tahun kemarin gitu ya, ada potongan juga untuk lansia. Reduksi, Caranya seperti apa nih? Iya, itu reduksi itu ada beberapa kelompok ya Mbak ya, yang diberikan tiket reduksi. Nah itu seperti lansia, seperti yang ditanyakan tadi. Itu ada reduksi atau diskon sebesar 20% untuk KA komersial kelas ekonomi, bisnis, eksekutif dengan ketentuan pelanggan berusia 60 tahun atau lebih pada tanggal keberangkatan. Nah itu mendaftarnya sangat mudah dan cukup sekali saja di CS stasiun. Cukup datang di CS stasiun, nanti mendaftar sekali, ya itu bisa dipakai seterusnya. Seperti itu Mbak Dia. Oke. Kemudian juga ada face recognition. Nah ini juga mungkin untuk kita yang belum paham gitu ya, ini bagaimana caranya nih Mas? Mungkin bisa dijelaskan tentang face recognition. Ini lebih ke boarding kereta api gitu ya? Iya, ini face recognition ini memang teknologi yang kita terapkan, yang diterapkan oleh KAI untuk memudahkan pelanggan dalam rangka untuk mengakses transportasi kereta api. Nah, selain itu juga face recognition ini tentunya aman untuk digunakan.
Nah, untuk menggunakan fasilitas face recognition boarding gate, pelanggan cukup mendaftar 1 kali, Mbak Widya. Itu bisa dilakukan di aplikasi Akses BKI atau nanti ketika atau bisa di stasiun, nanti ada petugas untuk mendaftar face recognition boarding gate itu. Nah, setelah mendaftar itu cukup sekali daftar, kemudian pelanggan bisa menggunakannya berkali-kali dimanapun, di stasiun manapun yang udah memiliki fasilitas tersebut. Kalau di Daop 6 itu ada stasiun Jogja, stasiun Lempuyangan, sama stasiun Solo Balapan. Nah, tentunya di daerah lain juga bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan cukup sekali daftar. Nah, face recognition boarding gate itu seperti tadi yang saya katakan, ketika kita mau melakukan boarding tiket kereta api itu kita udah nggak manual lagi, nggak perlu nunjukin identitas, nggak perlu nyetak tiket terus nunjukin tiketnya di petugas boarding, karena kita udah mencetak tiketnya itu secara digital di aplikasi. Nah, kemudian data itu sudah terintegrasi semua, sehingga waktu kita datang ke stasiun, kita mau masuk, nah di boarding gate-nya itu kita nanti ada layar ya itu kita tinggal menghadap ke layar ya kayak layar handphone. Ketika mau boarding kita ke layar, tinggal menggunakan lihat layarnya. Beberapa detik kemudian boardingnya buka, ya kita tinggal masuk aja dengan enak dan nyaman. Oke, jadi ini memudahkan juga gitu ya. Nggak perlu ngantri juga. Nggak perlu ngantri, jadi tinggal ya udah, kalau caranya mendaftar tuh tinggal buka pakai aplikasi Akses BKI ya, bisa. gitu ya, di HP kita gitu. Jadi silahkan aja menggunakan akun yang udah terdaftar di situ gitu ya. Itu jadi bisa pilih juga opsinya, di situ ada registrasi face recognition gitu ya Mas Hendras ya. Oke. Sekarang nih singkat aja nih pesan yang bisa disampaikan nih ya untuk Star Lovers gitu ya, yang mungkin besok juga akan bepergian atau melakukan perjalanan selama musim libur Natal dan juga Tahun Baru. Monggo. Ya, tentunya kami berpesan, yang pertama adalah sebelum perjalanan tentunya kita akan membeli tiket. Nah, itu rencanakan perjalanan dengan baik, kemudian segera booking tiketnya. Nah, yang penting itu, karena kalau kita nggak dapat tiket ya pasti kita nggak bisa pergi. Nah, kemudian besok waktu hari H mau berangkat, waktu hari H keberangkatan, sediakan cukup waktu untuk perjalanan ke stasiun, antisipasi kemacetan, antisipasi hal yang lain dengan cara kita datang ke stasiun lebih awal agar kita tidak tertinggal kereta api, karena kereta api selalu berjalan dengan tepat waktu. Kemudian ketika kita berada di stasiunnya, di kereta apinya, itu juga kita selalu memperhatikan aspek-aspek keselamatan seperti yang tadi saya jelaskan, seperti perhatikan garis kuning, perhatikan celah antara peron dan kereta api, kemudian perhatikan saat kita menyeberangi passenger crossing, kemudian banyak lagi. Nah, kemudian juga untuk masyarakat yang sering melewati perlintasan sebidang, kemudian masyarakat yang berada di jalur KA, itu juga mohon kerjasamanya untuk meningkatkan awareness terhadap keselamatan, terutama keselamatan perjalanan kereta api yang mana itu membawa banyak nyawa dan memang harus diprioritaskan. Kemudian itu aja sih Mbak, yang harus diperhatikan. Siap. Tadi udah lengkap sekali yang disampaikan oleh Mas Hendras gitu ya, terkait dengan persiapan menyambut angkutan Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Kalau kita mengikuti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Hendras, pasti kita perjalanannya lancar, aman gitu. Amin. Thank you Mas Hendras Andri Pratama, Asisten Manajer Internal dan juga Eksternal Humas KAI Daop 6 Yogyakarta. Sudah berbagi banyak informasi di Star FM gitu ya. Sangat penting banget ini dan berguna sekali untuk kita semua ya Star Lovers ya. Saya Widya Pradipta juga pamit, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung di Bincang Spesial dari Star FM.